Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait klasifikasi dan taksonomi kuman. Untuk klasifikasi dan determinasi kuman digunakan buku Berges Manual of Determinative Bacteriology yang dicetak pada tahun 1974 yang menggambarkan sifat-sifat kuman secara terperinci, antara lain satu kingdom, seluruh organisme dalam suatu kelompok terbesar. Yang kedua divisi, yaitu sekelompok kelas yang berkerabat. Yang ketiga kelas, yaitu sekelompok ordo yang serupa. Yang keempat ordo, yaitu sekelompok famili yang serupa, biasanya berakhiran ales. Yang kelima yaitu famili, yaitu sekelompok genus yang serupa, biasanya berakhiran aceae. Yang keenam genus, yaitu sekelompok spesies yang serupa. Dan yang terakhir yaitu spesies, yaitu sekelompok organisme yang berkerabat dekat dengan individu lainnya dalam kelompok tersebut. Pengaturan klasifikasi bersifat dari umum ke khusus, di mana semakin ke bawah klasifikasinya, maka semakin banyak kesamaannya. Klasifikasi dan taksonomi kuman, di mana klasifikasi adalah penataan teratur unit-unit ke dalam kelompok atau taksa satuan yang lebih besar berdasarkan sifat organisme-organisme tersebut. Bakteri dan bakteri hijau diklasifikasikan sebagai tanaman primitif karena mempunyai dinding sel seperti tanaman. Beberapa jenis bakteri dan semua jenis bakteri hijau bersifat fotosintetik. Dalam Berge, bakteri dan bakteri hijau dimasukkan dalam satu golongan tersendiri yang disebut prokaryotae. Prokaryotae mempunyai inti primitif. Inti terdiri dari DNA yang terbuka dan tidak terbungkus dalam selaput atau membran sel. Sedangkan eukaryotae mempunyai inti yang sebenarnya. Contohnya pada tanaman tingkat tinggi, hewan, manusia, dan lain-lain. Berikut perbedaan antara prokaryotae, yaitu memiliki ukuran sel yang kecil, yaitu lebih kecil dari 5 mikrometer dan relatif sederhana, tidak memiliki nukleus. Eukaryotae memiliki ukuran sel yang lebih besar, yaitu lebih besar dari 10 mikrometer. Sel yang kompleks dengan berbagai macam organel dan memiliki nukleus. Sel tumbuhan memiliki struktur yang sel hewan tidak miliki, seperti terdapat kloroplas dan dinding sel. Prokaryotae bersel tunggal atau uniseluler, dan contoh klasifikasinya sebagai berikut. Yaitu yang pertama kingdom Prokaryotae, divisio Cyanobacteria, divisi Bacteria, ordo Actinomycetales, famili Mycobacteriaceae, genus Mycobacterium, spesies Mycobacterium tuberculosis. Nomenklatur atau pemberian nama, sistem binominal name diajukan oleh Linnaeus tahun 1753, di mana nama kuman terdiri dari nama genus dan epiton spesifikum. Nama genus dimulai dengan huruf besar dan epiton spesifikum ditulis dengan huruf kecil, misalnya Staphylococcus aureus. Jika dalam suatu halaman terdapat nama genus yang berulang, maka nama genus kedua dapat disingkat, seperti pada contoh potongan paragraf berikut. Mycobacterium tuberculosis merupakan penyebab penyakit tuberkulosis, sedangkan M. leprae merupakan penyebab penyakit lepra. Nama kuman dapat berasal dari kata baru yang disesuaikan dengan bahasa Latin atau nama penemu. Contohnya Bacillus yang berarti batang, Micrococcus yang berarti butiran kecil, Pasturella dari nama pastur, Salmonella berasal dari salmon, Salmonella typhi berasal dari penyakit tipoid, dan Clostridium welchi yaitu bernama dari nama Welch. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.